Halo para Ajuma dan juga Ajusi pencinta drakor Big Mouth. Episode 8 dibuka dengan Park Chang-ho yang sedang bermimpi bertemu dengan Big Mouth di gereja penjara. Park Chang-ho lalu melawan Big Mouth yang ternyata terlihat menggunakan sebuah topeng. Mereka pun berkelahi dan Park Chang-ho adalah pemenangnya. Chang-ho pun perlahan membuka topengnya sambil bertanya, "Siapa kau?" Namun setelah dibuka, ternyata Chang-ho melihat wajahnya sendiri di balik topeng Big Mouth. Setelah itu Chang-ho pun terbangun. Chang-ho pun kini sedang terlihat berbaring di sebuah ruangan di mana seluruh tubuhnya diikat dan mulutnya terlihat disumpal. Seorang suster yang ternyata itu adalah rekan kerja Miho pun datang dan langsung memberikan Chang-ho suntikan penenang. Di sana Chang-ho pun tidak diberi makanan ataupun dibiarkan tidur. Semua hal itu rupanya sudah direncanakan oleh Pak Jaksa agar Chang-ho bisa diberi obat kejujuran yang bisa membuatnya mengatakan semua kejujuran yang sedang terjadi. Ji-hun dan jaksa itu pun datang ke ruangan Chang-ho. Chang-ho pun disuntik. Setelah itu efek dari suntikannya sangat membuat Chang-ho kesakitan dan menderita untuk beberapa saat. Lalu dia terlihat tenang setelahnya. Chang-ho pun mulai berimajinasi seperti melihat puluhan ekor tikus mengelilinginya hingga ia pingsan. Setelah sedikit tersadar, Ji-hun pun menanyakan di mana Big Mouth menyimpan uangnya. Namun karena Chang-ho bukanlah Big Mouth, Chang-ho mengatakan bahwa dia bukanlah Big Mouth pada Ji-hun. Jaksa pun menilai kekuatan mental Chang-ho itu di luar batas manusia biasa. Setelah menahan semua penderitaannya, Chang-ho pun pingsan. Chang-ho pun mulai bermimpi di mana dia kembali ke masa lalu ketika Chang-ho masih berusia 19 tahun saat masih bersekolah SMA. Ternyata Chang-ho ini adalah seorang anak dari panti asuhan. Berarti Chang-ho ini sejak kecil nggak punya keluarga. Kita lalu diperlihatkan dengan masa lalu Chang-ho dan Miho saat masa SMA di mana mereka belum pusing mikirin Big Mouth. Setelah itu Chang-ho pun tersadar karena diguyur seember air oleh Gong Ji-hun. Ji-hun pun kembali hendak menyuntik Chang-ho namun dengan dosis yang paling tinggi yang bahkan bisa membuat Chang-ho mati. Chang-ho yang takut lalu mengatakan bahwa dia telah menyimpan uangnya di Gunung Gudal, tepatnya di Ugemdong, di dekat tempat tinggalnya. Setelah mendengarnya, Ji-hun pun langsung mendatanginya dengan beberapa cecunguknya dan langsung menggalinya. Namun ternyata Chang-ho membohongi mereka karena di sana mereka cuma menemukan sebongkah emas batangan saja. Ji-hun dengan murka pun datang ke tempat itu dengan membawa sebatang emas saja. Tentu hal itu membuat Chang-ho terkejut kenapa bisa ada emas di sana. Chang-ho lalu menyadari bahwa Big Mouth saat ini selalu mengawasi Chang-ho bahkan di tempat itu. Ji-hun pun ingin menyuntikkan semua sisa obatnya pada Chang-ho, tapi Chang-ho mencoba bernegosiasi dengan Ji-hun. Chang-ho pun mencoba bertahan sampai Big Mouth bisa menyelamatkannya dari tempat itu. Sedangkan kini Choi Do-ha sudah menemukan keberadaan istri dari Dr. Han. Namun saat dia hendak mengambil kalung bertanda salib yang berisi USB makalah itu ternyata kosong. Choi Do-ha pun memberitahu Go Mi-ho di mana lokasinya untuk membujuk istri dari Dr. Han. Dan saat sampai di sana, Mi-ho pun mencoba berbicara dengannya dari hati ke hati. 다들 나가 계세요. Sementara itu, Gong Ji-hun terlihat sedang menemui istrinya yang sedang merawat tetua. Dr. Hyo juga mulai perlahan membujuk tetua untuk mewariskan usahanya pada suaminya. Dr. Hyo lalu meminta Choi Do-ha untuk menjaga tetua yang sedang tidur. Tapi entah karena masalah dendam apa, Choi Do-ha ini malah terlihat ingin mencekik leher dari tetua. Saya curiga hal ini ada hubungannya dengan episode 6 ketika Choi Do-ha melihat foto seorang lelaki yang sedang berdiri di samping tetua. Kita kembali ke rumah sakit milik Park Chang-ho dirawat. Ternyata ada seorang wanita yang sedang melemparkan sebuah bensin yang kemudian menyebabkan kebakaran di rumah sakit jiwa itu. Gak berlangsung lama, para pemadam kebakaran pun langsung datang ke rumah sakit itu. Chang-ho yang mencoba melawan penjaganya pun dihajar telak dan hampir dibunuh. Tapi ada seorang pemadam kebakaran yang tiba-tiba membantunya dan ternyata itu adalah Jerry. Mereka pun bersatu untuk melawan orang itu hingga mereka berdua bisa kabur dari rumah sakit jiwa itu. Dan Park Chang-ho pun kabur dari rumah sakit jiwa itu menggunakan mobil putih dan langsung dikejar oleh para penjaga keamanan dari rumah sakit itu. Setelah kabur cukup jauh, Jerry kemudian meminta Park Chang-ho untuk pergi menggunakan mobil hitam yang sudah disediakan oleh Big Mouth untuknya. Jerry juga mengaku kepada Chang-ho bahwa dia melakukan itu semua karena sudah diberi perintah oleh Big Mouth. Itu artinya Jerry dan Park Chang-ho bukanlah Big Mouth, guys.
Chang Ho pun memasuki mobil hitam itu. Di mobil itu ternyata sudah disediakan setelan jas uang tunai serta handphone yang bisa digunakan oleh Pak Chang Ho. Dengan takut, Jerry pun mencoba untuk mengecoh semua security yang mengejarnya. Namun Jerry ini nggak selamat dan terlihat terluka berat. Chang Ho yang melihat kondisi Jerry pun menjadi sangat kasihan kepadanya. Gong Ji-hoon lalu meminta kepada jaksa untuk menyebarkan poster Pak Chang Ho yang sudah kabur. Sedangkan Go Mi-ho kini mempunyai sesuatu yang penting untuk diserahkan kepada istri dari Dr. Han. Dan setelah melihat isi surat itu, istri dari Dr. Han pun terlihat sangat terkejut. Sedangkan rekan pengacara Pak Chang Ho kini sudah menyiapkan seorang informan untuk diberikan kepada seorang reporter yang nantinya akan disiarkan secara langsung dan akan membuat semua masyarakat menjadi heboh dan gempar. Di situ mereka juga mengetahui bahwa Pak Chang Ho ini sudah kabur dari rumah sakit dan seluruh penjara juga mengetahui bahwa Pak Chang Ho kini sedang buron. Namun karena Chang Ho ini kaburnya bukan dari penjara, kepala sipir ini nggak peduli sama sekali dan dia malah terlihat sedang bermain baduk dengan Pak Nopak. Tapi perkataan Nopak ini sama kepala sipir sangat mengejutkan. Haruskah ku bunuh dia atau ku selamatkan dia? Entah perkataannya itu diperuntukkan untuk siapa. Mungkinkah buat Pak Chang Ho? Tahu kan maksud saya? Chang Ho pun kini diarahkan untuk pergi ke hotel W oleh seseorang. Namun saat dia hendak ke sana, di jalan raya terlihat sedang ada sebuah pemeriksaan. Chang Ho pun terdesak, namun setelah petugas itu memastikan bahwa yang dia lihat benar-benar Big Mouse, dia malah melepaskan Pak Chang Ho. Mungkinkah Big Mouse juga kini sudah mengendalikan para polisi? Ataukah mungkinkah polisi itu bagian dari organisasi yang Big Mouse dirikan? Nggak tahu. Istri dari Dr. Han pun sekarang mau bekerja sama dengan Mi-ho. Agar Mi-ho tidak dicurigai oleh pihak kejaksaan, dia malah melakukan protes di depan kantor kejaksaan dengan mengatakan bahwa suaminya itu bukan kabur melainkan sudah diculik. Mi-ho pun kini mencoba mengecoh para jaksa agar tidak mencurigainya. Bahkan mereka mengikuti kemanapun jaksa itu pergi, termasuk ke toilet. Saat Mi-ho sedang melakukan protes di kantor kejaksaan, Mi-ho pun mendapatkan pesan dari Chang Ho melalui pesan iklan yang ada di sebuah gedung. Mi-ho yang menyadarinya pun langsung menelpon Chang Ho. Dalam pembicaraan mereka, Chang Ho pun meminta untuk tidak khawatir dengannya karena mulai saat ini dialah yang akan mengambil alih keadaan. 이제부터 내가 컨트롤할게. Sedangkan Ji-hoon dan ketiga cucunguknya terlihat sangat ketakutan. Namun saat itu juga Ji-hoon terlihat ditelepon oleh istri dari Dr. Han. Dia lalu mengancam Ji-hoon dengan mengatakan bahwa dia kini mempunyai makalah yang sedang dicari-cari. Dia pun meminta pertukaran makalah itu dengan surat cerai yang harus ditandatangani oleh Dr. Han. Istri dari Dr. Han pun mengatakan bahwa kalau dia menolak tawarannya, maka dia akan memberikan makalah itu kepada Big Mouse karena saat ini dia sedang bersama dengan Big Mouse yang asik. Otomatis itu menimbulkan perpecahan antara Ji-hoon dan Dr. Han. Karena jika makalah itu tersebar, tetua juga akan merasakan dampak yang luar biasa. Pak Chang Ho pun sedang bersiap dengan memakai pakaian yang membuatnya terlihat sangat tampan. Sedangkan rekannya sudah bersiap dengan seorang reporter untuk menyiarkan sesuatu secara langsung yang akan membuat geger satu negara. Ketika cucunguk Ji-hoon pun sudah bersiap untuk melakukan sidangnya, Do-ha dan Ji-hoon pun terlihat hadir juga di sidang itu. Mi-ho yang terlihat cantik juga terlihat mendatangi sidang yang kayaknya sih penting banget untuk dinantikan ini guys. Sedangkan kini di salah satu siaran daring, seorang reporter terlihat sedang menyiarkan sesuatu yang sangat penting. Dia terlihat mempunyai seorang informan yang sangat penting yang ternyata itu adalah Pak Chang Ho atau Big Boss yang datang ke tempat itu dengan sangat tampan. Dia pun berkata, "Halo semua, aku Big Boss. Haruskah aku memprediksi hasil dari sidang hari ini?" Sembari tersenyum, episode 8 pun berakhir. Dan spoiler di episode 9 nih, si Big Mouse ini akhirnya mengungkapkan hal penting soal hasil dari pengadilan tiga cucunguk Ji-hoon. Big Mouse pun terlihat sedang menunjukkan dirinya di khalayak umum dan menyebabkan dirinya kembali ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Jerry pun terlihat masih hidup. Chang Ho lalu meminta kepada Big Mouse untuk muncul di hadapannya. Apakah Pak Chang Ho ini bukan Big Mouse? Siapa yang tahu, ngacung dong.